Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Sehingga kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kalau kita mau hidup buat Tuhan. Kalau ada kesempatan, mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Apapun yang dunia lihat, apapun yang dunia katakan, kalau kita mau bersama Tuhan, Tuhan hanya melihat hati kita, melihat bahwa hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau aku hidup bagi-Mu Tuhan. Hatiku menyembah-Mu, mataku memandang-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami ya Yesus, aku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku aku mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku menyembah-Mu selamanya, selamanya Tuhan. Kalau kami mau hidup Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ketika hati kami Tuhan datang memberi yang terbaik untuk Engkau, maka hati kami tetap menyembah Engkau. Jadikan kami Tuhan pribadi yang Engkau pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau hidup seturut dengan rencana-Mu dan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya sungguh bahwa Engkau sungguh baik dalam segala hal. Hari ini kami mau terima sabda-Mu, kami mau terima sukacita dari mendengarkan firman. Sebab firman-Mu itu membawa kami dalam kesejukan, membawa kami dalam ketenangan, kedamaian, sejahtera. Bahkan menjawab setiap doa kami adalah firman-Mu yang hidup. Untuk itu kami pegang teguh janji-Mu. Kami berserah dan kami percaya Tuhan punya rencana atas hidup kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk ada sampai hari ini, semua karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dalam hidup ini ketika masih diberikan kesempatan, jangan pernah berhenti berharap. Berharap kepada siapa saudara? Kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang dapat diandalkan. Untuk itu sebagai anak jangan kita berharap kepada orang tua. Begitupun orang tua jangan berharap kepada anak kita. Bahkan mungkin saudara menjadi karyawan, jangan berharap pada bos saudara. Atau mungkin saudara dalam menjalankan bisnis, jangan berharap kepada customer atau kepada kolega atau kepada investor ya. Tetapi marilah kita mau berharap kepada Tuhan. Sebab berharap kepada Tuhan ya, kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Mari kita mau baca bersama-sama dalam 1 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab di ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan saudara bahwa hidup ini kita tidak memboleh, Tuhan tidak ingin ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seberapa banyak dari saya dan saudara berpikir bahwa kalau kamu baik sama saya akan lebih baik dari itu. Tetapi kalau kamu jahat sama saya, aku akan lebih jahat dari itu. Saudara pernah mendengarkan seperti itu, saudara? Ya,
Saya sering melihat status orang ya, ketika dia sedang mungkin lagi crash dengan temennya dan membuat status bahwa ya kalau kamu jahat aku bisa lebih jahat gitu ya. Saya hanya membaca gitu ya, saya pernah komen juga ya, saya mengasih kekuatan dan saya berkata bahwa percuma ya kalau kita membalas dengan kejahatan, itu semua orang pasti bisa melakukannya, tetapi bagaimana ketika saya dan saudara membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan bacaan saya baca tentang yang namanya Daud. Daud di mana dia dalam posisi yang sebenarnya tidak punya salah apa-apa, tetapi dia terus dikejar-kejar oleh Saul. Ya, kejar-kejar oleh Saul, padahal sebenarnya kalau Daud pun bisa bertindak untuk menyerang Saul, dia pun bisa gitu saudara, tetapi dia memilih untuk melarikan diri. Dia lebih baik untuk menghindar ya. Dia menghindar daripada Saul ya. Karena dia tidak mau ya, dan dia menganggap bahwa Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan juga ya. Nah, saudara, ketika usaha Saul untuk membunuh Daud, mungkin dalam hati atau pernah ya Daud mengatakan bahwa sedetik pun atau sehelai pun dia tidak menyakiti atau tidak ingin melukai Saul ya, tetapi Saul terus berusaha ya untuk yang menjatuhkan dia, untuk ingin membunuh dia. Karena apa? Karena diliputi oleh rasa iri, oleh rasa ketidakadilan ya menurut Saul ya. Merasa bahwa saya ini paling hebat, terusik ya, tidak ingin ada orang yang lebih unggul ya. Nah, saudara, seberapa banyak saya dan saudara juga seperti Saul ya, yang hari-hari ini merasa bahwa saya lebih kuat, saya lebih unggul dan tidak mau terusik. Kalau ada yang masuk ya, yang dipakai Tuhan, yang diberkati, kita ingin mengusik mereka, kita ingin menjatuhkan mereka, kita ingin memfitnah mereka ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita harus punya hati seperti Daud, di mana Daud mengasihi walaupun mendapatkan balasan yang tidak sesuai ya. Ketika Daud sudah melakukan kebaikan, banyak hal, sudah berperang, menjatuhkan banyak musuh ya, tetapi tetap tidak dipandang baik oleh Saul. Tuhan izinkan orang-orang yang seperti Saul dalam hidup saya dan saudara itu terjadi, supaya kita hidupnya tetap rendah hati saudara, kita tetap memandang kepada Tuhan. Karena hidup ini bukan saja kita menerima hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang membuat kita sakit, yang membuat kita merasa kecewa, merasa ketidakadilan. Tetapi di situ Tuhan mau memberikan saya dan saudara kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk menerima dan mengingat segala kebaikan-kebaikan. Untuk itu saya belajar juga seperti Daud, ketika memiliki hati yang luas ya. Susah ya saudara, sudah dimaafkan ya, sudah berbuat baik, tapi tetap saja mendapatkan respon yang tidak baik. Itu susah. Tetapi belajar dengan Daud itu luar biasa. Dia memiliki hati yang luas sekali untuk memaafkan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia membiarkan Saul mengejarnya, tetapi dia tidak menyentuh tangannya untuk membuat atau membunuh. Untuk itu dalam hidup ini saudara, mari kita mau mengerti rencana Tuhan. Orang yang mengerti rencana Tuhan, dia tidak akan melakukan segala sesuatu di luar kendalinya Tuhan ya. Kalau saya melihat Daud ini, dia melakukan segala sesuatu tuh dalam kendali Tuhan. Jadi ada penguasaan diri yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sehingga dia tidak salah dalam melangkah ya saudara. Untuk itu kita belajar bersama-sama untuk harus dalam kendalinya Tuhan,
Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberi kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mengampuni. Bukan saja untuk bisa melewati segala sesuatu, tetapi juga mengampuni, memaafkan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya saudara, kita belajar bersama-sama ketika mungkin dunia memperlakukan saya dan saudara tidak adil, atau membanding-bandingkan, atau ingin menyingkirkan kita karena kita baik. Jangan pernah takut dan jangan pernah goyah, terus saja berbuat baik, terus saja melangkah, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sebab Tuhan yang menilai, Tuhan yang membayar semua apa yang kita lakukan. Jika kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Untuk itu mari lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita tidak akan pernah merasa kecewa, kecil hati, terkucilkan, tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi. Dia Bapa yang memulihkan setiap keadaan luka dalam hidup saya dan saudara. Luka yang mungkin masa lalu yang belum kita maafkan, mungkin kedua orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita, atau ada orang lain atau sahabat kita yang menyakiti kita. Mungkin ada luka-luka. Untuk itu belajar untuk kita melepaskan pengampunan, agar hidup kita juga terbebas dari apa saudara? Dari yang namanya sakit penyakit, sakit hati ya saudara. Dan jangan biarkan sakit hati itu menggerogoti tubuh kita, sehingga tubuh kita ya rapuh dan tidak kuat di dalam Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup ini kami harus lebih memiliki hati, yaitu hati yang mengasihi akan Engkau. Seperti Engkau Yesus, ku mau seperti Engkau yang mengasihi ketika Engkau dicaci, ketika Engkau dihina, ketika Engkau difitnah. Kami mau mengasihi Engkau. Biarlah terus Tuhan Engkau pakai hidup kami, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan saja. Kami mau Tuhan Engkau jamah hati kami, supaya kami ini diberi kekuatan untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.